Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمة rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu berupa nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat ihsan, sehingga kita terus berusaha memperbaiki diri kita, memperbaiki kualitas keimanan kita kepada Allah. Karena di dalam agama ini jamaah, iman itu naik dan turun. Iman itu terkadang naik dan juga terkadang iman itu turun. Al-imanu yazidu wa yankus. Iman seseorang terkadang naik, terkadang turun. Yazidu bi ta'atillah wa yankus bi ta'ati syaitan. Iman itu akan naik ketika seseorang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berusaha untuk taat kepada Allah, kita akan merasakan lonjakan iman. Kita akan merasa iman kita ini sedang naik, sedang mantap-mantapnya. Namun ketika kita jauh melanggar satu larangan atau beberapa larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita merasa iman kita akan turun. Karena kita berarti apa? Tidak taat kepada Allah dan taat kepada musuh kita, yaitu syaitan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian yang dimuliakan oleh Allah, untuk mengenali suatu perbuatan itu dosa atau bukan, ini pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seseorang yang mendatangi beliau, kemudian bertanya kepada beliau tentang makna kebaikan dan makna keburukan. Kemudian Nabi mengatakan, "Ji'ta an tas'ala 'anil birri wal ismi?" Apakah engkau datang kemari untuk bertanya tentang apa itu kebaikan dan apa itu keburukan? Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-birru husnul khuluq." Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Jadi jamaah, untuk memberikan definisi apa itu baik, kata Nabi kita, baik itu adalah akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Baik akhlak mulia kepada Allah, berarti kita menjaga hak-haknya Allah. Baik akhlak mulia kepada sesama kita, akhlak kepada saudara, hubungan tali silaturahim, dan juga yang lainnya. Berarti akhlak mulia ini tidak hanya hubungan antara tetangga dengan tetangga, tapi hubungan antara kita dengan Rabb kita juga harus memiliki akhlak yang baik agar diberi atau disebut melakukan suatu kebaikan. Kemudian di antara ciri-ciri berikutnya adalah
matma'anna ilaihil qalbu. Segala sesuatu yang membuat hati kita menjadi tenang itu disebut dengan kebaikan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita mengerjakan sesuatu kemudian hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi khusyuk, merasa iman kita naik, maka yang kita kerjakan tadi adalah suatu kebaikan. Karena kebaikan itu datangnya dari Allah dan itu adalah nutrisi atau makanan bagi hati kita. Maka kalau itu baik, hati kita juga akan merasa kenyang, merasa khusyuk. Ini tanda-tanda kebaikan. Bisa kita praktekkan jamaah. Setelah membaca Al-Quran rasanya hati kita tenang. Setelah sholat sunnah hati kita tenang. Setelah membantu orang lain hati kita merasa tenang. Itu tanda apa yang kita lakukan adalah suatu kebaikan. Kemudian apa itu dosa? Jadi pengertian dosa sederhananya apa yang disampaikan oleh Nabi berikut ini jamaah. Al-ismu mahaka fi nafsik. Dosa itu adalah segala sesuatu yang membuat hatimu tidak tenang, yang membuat hatimu menjadi gelisah, itu adalah dosa. Meskipun orang-orang mengatakan itu baik, tapi kalau hati kita merasa ini membuat hati kita gelisah, tidak tenang, maka sejatinya yang kita lakukan itu adalah dosa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Tapi dengan catatan ya jamaah, bagi hatinya yang masih lurus, bagi yang hatinya masih di atas fitrah. Tapi kalau hatinya sudah mati atau hatinya sudah seperti batu, sudah kurang bahkan hilang sensitifnya tadi, ya nggak ngaruh mau dosa mau maksiat sebesar apapun, ya nggak ngaruh karena hatinya sudah jadi batu. Dan sering kita berikan gambaran jamaah, orang yang terbiasa dengan baunya sampah, mau sebau apapun sampah dan berapa lama pun dia dekat dengan sampah, dia akan merasa biasa aja, nggak merasa terganggu. Nah itu tanda-tanda hati yang sudah mati. Kalau hati yang masih hidup, dia akan merasa langsung merespon ketika dia melakukan suatu perbuatan, ternyata yang dia lakukan ini nggak buat dia tenang. Oh ini tanda-tanda dosa. Benar nggak jamaah? Kalau kita main HP, pakai HP, terus yang kita buka itu aneh-aneh, biasanya kita akan merasa gelisah tuh. Kemudian dijelaskan sama Nabi, wa karihta an yattali alaihin nas, dan engkau benci kalau ada orang yang melihatmu. Seperti HP ini jamaah. Kalau kita berbuat maksiat dengan HP, kebetulan lagi kumpul sama teman-teman lagi ngobrol, biasanya kita akan ngumpet-ngumpet jamaah, akan sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena kita nggak suka kalau dosa kita ini ketahuan sama orang lain, aib kita ini ketahuan sama orang lain. Tapi sayangnya aib-aib dan dosa yang kita kerjakan ini akan dibongkar oleh Allah di hadapan seluruh makhluk. Malu nggak kita jamaah? Malu, sangat-sangat malu. Satu orang aja yang tahu kita malu, gimana kalau dilihatkan, dibongkar dari manusia pertama dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, semuanya harus melihat dosa-dosa kita jemaah. Maka bagi yang ingin dosanya ditutup, dosanya dikubur oleh Allah dan tidak diperlihatkan aibnya, perbanyak mengucap lafaz astaghfirullah. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfar Allah akan tutup semua aib kita. Dengan istighfar akan Allah sembunyikan kekurangan kita dan ditambah kita akan dijaga dari azabnya Allah. Perbanyak istighfar, kita mencontoh Nabi kita yang senantiasa dalam sehari berapa banyak Pak Nabi istighfar dalam sehari? Minimal berapa banyak dalam sehari Nabi beristighfar? Ada yang mengatakan tidak kurang dari 70 kali. Ada riwayat mengatakan tidak kurang dari 100 kali beliau istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita yang banyak dosanya, banyak salahnya, banyak kurangnya harus diusahakan lebih banyak istighfarnya juga. Salat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga Allah izinkan kita untuk mempelajari sunnah beliau, dan juga khusus kajian kita ini kita langsung mempelajari
apa-apa yang beliau sampaikan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah, bismillah, dengan memohon pertolongan kepada Allah, semoga kita diberi pemahaman, diberi kemudahan untuk memahami dan mengamalkan. Kita akan baca beberapa hadis pada hari ini. Hadis yang pertama pada pertemuan kali ini adalah hadis dari Amirul Mukminin yang kedua, ya, Khulafaur Rasyidin yang kedua, yaitu Abu Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. An Umar bin al-Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung dengan niat. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, bin niyah, bergantung dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, pahalanya adalah hijrah karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau wanita yang hendak dia nikahi, maka pahalanya sesuai dengan yang dia niatkan. Ini hadis pertama kita di hari ini jamaah. Berarti hadis ini berkaitan dengan sesuatu yang sangat penting berkaitan dengan amalan hati, yaitu niat. Mungkin kajian tentang niat sudah pernah kita dapatkan, sudah sering kita dapatkan, tapi berkaitan dengan niat ini harus kita ulang-ulang jamaah. Karena niat itu senantiasa berubah. Dia seperti warna, yang warnanya itu terus berubah-berubah niat itu. Maka pentingnya bagi kita ketika hendak mulai ibadah, ibadah apapun itu luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi sudah kita dengar bersama, apa yang kita niatkan itu yang akan kita dapat. Apa yang kita munculkan niat di dalam hati kita, itu yang akan dilihat oleh Allah dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini jamaah, isbatu hukmil a'mal bin niyah, bahwasannya penetapan hukum seluruh amalan yang kita lakukan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah maupun yang haram, makruh atau mubah, ini berkaitan dengan niat. Apa yang dimaksud dengan niat? Niat itu artinya al-qasdu, tujuan, itu artinya niat. Jadi seorang ketika memiliki niat berarti memiliki tujuan. Mau wudu, apa tujuan dia berwudu? Mau membaca Al-Quran, apa tujuan dia membaca Al-Quran? Amma syar'an, al-azam ala al-ibadah taqarruban ilallah. Yang dimaksud dengan niat itu adalah azam, tekad yang kuat untuk beribadah taqarruban ilallah, sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadzal hadisu min fawaidil Islam liwaznil a'mal min haisul qabul wa adamih. Hadis ini jamaah menjadi standar dari amalan seseorang. Apakah amalannya diterima oleh Allah ataukah amalannya ditolak oleh Allah, itu berdasarkan dengan niat. Maka semua bentuk ibadah kalau diniatkan untuk Allah, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah. Dan semua ibadah kalau dilakukan tujuannya adalah untuk selain Allah, dia akan dapatkan dari selain Allah, namun dia tidak akan dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang masyhur jamaah, 3 orang yang melakukan amal afdol, orang yang jihad di jalan Allah, kemudian dia mati, kemudian orang yang membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, ini adalah amalan yang mulia. Orang yang dermawan, bersedekah, ini adalah amalan yang mulia. Ketika Allah bertanya kepada mereka satu-satu, mereka menjawab jamaah, dia berjuang
untuk menegakkan kalimat Allah. Namun Allah dustakan, Allah tolak, kamu bohong, kamu jihad supaya dipanggil pemberani, disebut pahlawan. Dan sudah kamu dapatkan sebutan itu, akhirnya dia digiring, dimasukkan ke dalam azabnya Allah. Orang yang baca Al-Quran, membaca Al-Quran itu jamaah adalah suatu keutamaan. Bahkan kita dianjurkan ketika baca Al-Quran, suara kita ini diperbagus. Selama tidak merusak bacaan tajwid, kita diperintahkan untuk memperindah bacaan Al-Quran. Sahabat yang mulia terkenal dengan suara yang merdu, yaitu Abu Musa Al-Ash'ari. Beliau memiliki suara yang indah, sampai-sampai Nabi mengatakan beliau memiliki suara seperti suaranya Nabi Daud alaihi salam. Dan beliau mengatakan, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan dari umatku, kata beliau, orang yang tidak memperindah suaranya ketika membaca Al-Quran. Berarti membaca Al-Quran, diperindah suara membaca Al-Quran selama tidak merusak ilmu tajwid, ini sangat dianjurkan. Tapi di dalam hadis ini jamaah, ternyata orang ini membaca Al-Quran agar dipanggil qori, hanya dapat titel qori, disebut ya mahir Quran, orang yang pandai baca Al-Quran, orang yang suara merdu membaca Al-Quran. Cuman itu tujuan dia, bukan karena mengamalkan hadis Nabi tadi. Jadi kami mengajak bapak-bapak, ibu-ibu yang diberikan kelebihan oleh Allah, memiliki suara yang indah membaca Al-Quran, terus semangat diperindah bacaan Al-Qurannya, tapi dalam rangka mengamalkan hadis Nabi tadi. Ya, barang siapa yang tidak memperindah bacaan Al-Qur'annya, maka bukan dari golonganku, kata Nabi. Berarti itu perintah jamaah, silakan perindah baca Al-Qur'annya, tapi tujuannya tadi karena mengamalkan hadis Nabi. Namun sayangnya orang ini mengatakan, saya membaca Al-Qur'an untukmu ya Allah, namun ditolak oleh Allah. Dia membaca Al-Qur'an agar dipanggil qari, mengajarkan Al-Qur'an atau ilmu agar dipanggil alim, hingga akhirnya dia kembali digiring ke dalam azabnya Allah. Dan yang terakhir, orang ketiga adalah orang yang bersedekah, mengeluarkan hartanya namun salah niat. Dia melakukannya agar dipanggil jawad, orang yang dermawan, orang yang baik. Nah, ternyata dia tidak mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya sama orang ini digiring ke dalam azabnya Allah. Berarti betapa pentingnya kita memperbaiki niat. Wallahi demi Allah, apa yang kita harapkan dari orang lain selama di dunia ini sama sekali tidak akan menambah jatah rezeki yang telah Allah tetapkan bagi kita semua jemaah. Allah sudah menentukan kadar rezeki seseorang. Ketika dia di dalam kandungan ibunya sudah ditentukan besar kadar rezeki yang telah Allah tetapkan. Maka dia tidak akan mungkin bertambah atau berkurang dari ketetapan Allah. Jadi kalau seandainya dia melakukan ibadah supaya dapat rezeki, supaya dapat duniawi dari orang lain, selama itu bukan milik dia, tidak akan dia dapatkan. Yang akan dia dapatkan hanyalah kehinaan. Terbukti jemaah, ketika orang sudah tidak ikhlas, akan tampak bau busuknya dari orang ini, akan kelihatan ya. Tapi bukan tugas kita jemaah ya, bukan tugas kita menilai kamu ikhlas atau tidak ikhlas. Tapi tugas kita hanya mengingatkan bahwasanya harus ikhlas dalam beribadah. Kemudian kembalikan ini ke diri kita masing-masing. Sudahkah saya ikhlas beribadah kepada Allah? Nah, ini harus kita lakukan. Jangan koreksi ibadah orang lain. Biarkan dia dengan Allahnya, dengan Rabbnya. Kemudian juga dengan niat, min haitsu kasratis sawabi au qillatihi. Niat itu sangat berpengaruh dengan banyak dan sedikitnya pahala yang akan dia dapatkan. Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah. Betapa banyak amalan-amalan yang kecil menjadi besar dikarenakan niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Dan betapa banyak amalan-amalan yang agung, amalan-amalan yang besar menjadi sederhana, menjadi kecil dikarenakan dengan niat. Majelis ilmu seperti ini, bapak-bapak nyempatin waktu menghadiri ke masjid, ini adalah amalan yang agung, Pak. Duduk di majelis ilmu seperti ini.
Kalau diiringi dengan niat yang lurus, akan mendapatkan sesuatu yang agung juga. Nah, minimal Allah ampuni kita ketika kita duduk di majelis ilmu seperti ini. Ya. Namun kalau salah niat, maka tadi bisa menjadi kecil bahkan menjadi hina. Kemudian penjelasan berikutnya jamaah, bahwasannya al-ikhlasu fil amali lillah wahdah. Perkara niat menurut ulama tauhid, ulama sirah dan ulama yang mempelajari adab, niat itu berkaitan dengan mengikhlaskan seluruh amalan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang tidak dianggap bertauhid, tidak dianggap ikhlas di dalam ibadah sampai dia persembahkan semua ibadahnya hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Makanya Nabi sangat mewanti-wanti, mengingatkan inna akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil, kata Nabi, bukan syirik besar. Kalau syirik besar, alhamdulillah, semoga Allah jaga kita semua, rata-rata kebanyakan kita tahu jamaah, kalau menyimpan jimat itu nggak boleh, menyembah patung itu nggak boleh, membuat sesaji atau sesajen untuk pepohonan atau dikanyutkan di lautan, menyembelih untuk selain Allah, rata-rata kita tahu. Tapi kalau syirik kecil, itu kebanyakan kita sulit untuk mengontrolnya. Apa itu syirik kecil, kata Nabi? Ar-riya was-sum'ah. Riya dan sum'ah. Beramal ingin dipuji orang lain, beramal ingin didengar oleh orang lain. Tapi tidak semuanya tercela jamaah. Boleh kita beramal supaya dilihat oleh orang lain sebagai bentuk motivasi agar orang lain terpancing. Boleh jamaah. Kita bersedekah kemudian agar didengar oleh orang lain. Tujuannya memancing orang lain agar ikut apa? Bersedekah, menyumbang. Seperti ini boleh. Yang salah itu beramal hanya ingin dipuji, disanjung, ya, maka ini yang salah. Kemudian kalau ditinjau dari ulama fikih, fuqaha atau faqih, niat itu fungsinya adalah tamyizul ibadah ba'duha an ba'din. Membedakan suatu bentuk ibadah dengan bentuk ibadah yang lain. Ini penjelasan ulama fikih. Maka kalau kita sudah belajar fikih jamaah, salat yang sama-sama 4 rakaat, kemudian yang sama-sama disirkan, tidak didengar bacaannya, imamnya juga tidak mengeraskan suaranya. Zuhur dan asar ini sama-sama perbuatannya 4 rakaat. Tapi yang membedakan adalah niat. Niat yang dilakukan oleh seseorang. Mandi juga begitu jamaah. Mandi wajib itu rukunnya adalah seluruh badan basah dengan air. Jadi kalau seandainya ada orang yang junub, kemudian dia langsung masuk ke kolam renang, kemudian semuanya basah, maka mandi wajibnya atau mandi besarnya sah. Sama ya jamaah ya, ternyata sama dengan mandi biasa. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah niat. Jadi kalau ada orang yang junub, kemudian lupa niat langsung nyemplung ke kolam renang atau langsung masuk ke laut berenang, tapi lupa niat untuk mandi wajib, maka belum sah sholatnya. Dia harus mandi lagi dan pasang niat. Nah inilah yang dimaksud dengan niat dalam perkara ibadah, membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Nabi memberikan perkataan, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan menuju Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud dengan hijrah adalah al-intiqal, perpindahan. Kalau dulu Rasulullah dan para sahabat pindah dari tempat yang buruk, keadaan yang buruk menuju tempat yang baik. Dari kota Makkah yang dulu masih dikuasai orang-orang Quraisy jahiliyah, mereka harus pindah karena dilihat di situ nggak bisa ditegakkan hukum-hukum Allah. Allah perintahkan mereka untuk hijrah menuju kota Madinah. Jadi simpelnya jamaah, hijrah itu artinya berpindah. Kalau lebih dijelaskan, hijrah itu artinya berpindah dari keburukan menuju kepada kebaikan.
Dan setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, maka kata Nabi, la hijrata ba'da hadzal yaum, tidak ada lagi hijrah setelah hari ini. Apa maksudnya hadis ini? Maksudnya tidak ada lagi perpindahan. Orang-orang di Mekah tidak perlu pindah lagi ke kota Madinah, karena orang-orang di Madinah atau kota Madinah sudah menjadi kotanya kaum muslimin. Maka tidak perlu lagi hijrah dari Makkah ke Madinah. Namun hijrah yang maknanya pindah dari keburukan kepada kebaikan, ini akan terus ada sampai datangnya hari kiamat. Dulu mungkin pengalaman hidup kita, riwayat hidup kita agak jauh dari agama, agak jauh dari urusan agama. Dan sekarang ternyata Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Berarti ini tanda Allah sayang sama kita, jamaah. Sayang, segera perbaiki yang dulu, ya, hapus yang dulu, perbaiki yang rusak yang dulu jauh, segera mendekat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah, pindah, ya, kita tinggalkan yang buruk tadi menuju yang baik. Tapi harus disertai dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di akhir hadis tadi Nabi mengatakan, barang siapa yang hijrahnya, tujuan utama hijrahnya adalah untuk mencari dunia, man kanatid dunya hammuhu, barang siapa yang ambisi terbesarnya adalah dunia, farraqallahu amrah, akan Allah cerai-beraikan urusannya. Jadi kalau semua urusannya adalah dunia, bangun tidur dunia, mau tidur mikirin dunia, bangun tidur gelisah gimana caranya dapetin dunia hari ini, kemudian ketika mau tidur gimana caranya mikirkan dunia lagi untuk besoknya, dunia, semuanya dunia, nggak sempat mikirin akhirat. Maka kata Nabi, farraqallahu amrah, akan Allah cerai-beraikan urusannya. Allah persulit urusannya, jamaah. Jadi balasan bagi orang yang nggak ikhlas di dalam ibadah adalah kadang Allah persulit dia untuk beribadah. Itu tanda-tanda dia tidak ikhlas di dalam ibadahnya. Wa ja'alal faqra baina 'ainaihi, dan akan Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Karena tadi ujung-ujungnya semuanya adalah dunia, maka dia akan terus merasa kurang. Apa yang dia nikmati saat ini, apa yang dia rasakan saat ini akan terus merasa kurang. Dan ini tabiat kita semua, tabiat anak keturunan Adam memang seperti itu, akan terus berkeluh kesah dan akan terus merasa kurang. Seandainya kita diberikan satu gunung emas, kita akan minta gunung yang kedua, gunung yang ketiga, gunung yang keempat. Kapan kita berhenti? Ketika tanah masuk ke dalam mulut kita, atau ketika kita meninggal dunia, baru berhenti dari rasa kurang puas dari dunia ini. Ya, jadi jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tujuannya adalah dunia, atau orientasi dia untuk berbuat baik adalah karena wanita. Kenapa dikatakan wanita? Karena kata Nabi, ma taraktu lakum asyadda min fitnatan illa minan nisa, min fitnatin nisa. Tidaklah aku tinggalkan bagi kalian suatu ujian yang terberat bagi laki-laki kecuali ujian wanita. Wanita itu jamaah sebelum menjadi istri itu adalah fitnah bagi kita, ujian bagi kita. Dan ketika menjadi istri juga menjadi fitnah bagi kita, menjadi ujian bagi kita. Suami kadang nggak jarang jadi terfitnah dengan istrinya. Maksudnya apa? Seharusnya dia ibadah, seharusnya dia bisa berangkat sholat jamaah ke masjid, seharusnya dia bisa ikut pengajian, tapi karena istrinya akhirnya tidak jadi. Nah, ini adalah ujian. Wanita itu adalah ujian. Nah, alhamdulillah ibu-ibu juga ternyata ikut hadir ke kajian kita. Ya, kaum muslimah ternyata ikut hadir di kajian kita. Maka diharapkan kepada ibu-ibu, diharapkan justru membantu suaminya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saling tolong menolong untuk mendapatkan surganya Allah. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis yang pertama tentang niat. Nah, tidak perlu kita lebih detail karena sudah sering bahas dengan niat. Intinya mari luruskan niat, tata niat kita kembali. Kemudian hadis yang kedua, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian yang berhadas sebelum berwudu terlebih dahulu. Ini hadis yang kedua. Dari hadis yang mulia ini jamaah, Nabi mengatakan la yaqbalullah salata. Allah tidak akan menerima salat. Maksudnya tidak menerima di sini artinya adamu sihhatis shalah wa adamu ijra'iha. Kalau dilakukan, kalau ada orang yang salat tanpa berwudu dan dia sudah berhadas, maka salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau ada orang yang sholat tidak berwudu, maka ini dilarang di dalam syariat kita. Hadas itu jamaah, sepertinya ini lebih banyak ke fikih, kita singgungnya tentang fikih. Hadas itu jamaah adalah perbuatan yang memicu keluarnya najis. Maka ketika seorang keluar dari as-sabilain, dua jalan depan dan belakang, baik itu berupa kotoran, berupa angin, maka kondisi orang ini dikatakan sedang berhadas. Nah, proses keluarnya tadi, yang keluar berupa wujudnya tadi, seperti air, cairan, ataupun kotoran, inilah yang disebut dengan najis. Jadi kita harus membedakan antara hadas dan najis jamaah. Seseorang terkadang terkena hadas dan juga dia terkena najis. Maka sebelum sholat, cara membersihkan najis adalah harus dihilangkan najis itu. Baik itu jenisnya, warnanya, ini harus dihilangkan. Seandainya kita sudah wudu, kemudian kita tidak sengaja menginjak kotoran, dan kotoran itu adalah najis, apakah kita perlu mengulang wudu jamaah? Kita perlu mengulang wudu lagi enggak? Hah? Tidak ya, tidak perlu mengulang wudu. Bedakan antara hadas sama najis. Hadas itu perbuatannya, hadas orang ini sudah wudu berarti hadasnya sudah hilang. Tapi kalau dia keinjak kotoran, maka dia nggak perlu lagi berwudu, dia lanjutkan sholatnya, namun harus dihilangkan najisnya tadi. Pernah dengar ya, Nabi SAW diingatkan ketika sholat oleh malaikat Jibril, ternyata di salah satu alas kakinya ada najis. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi melempar sendalnya tadi, dibuang alas kakinya tadi. Nabi tidak mengulang sholatnya, tidak mengambil wudu kembali. Dan ini diikuti oleh para sahabat. Para sahabat juga akhirnya membuang sendal mereka. Ya. Ternyata dijelaskan bahwasannya di sendal beliau itu ada najis. Nah, menunjukkan bedakan antara orang yang berhadas, hadas itu ada hadas besar dan juga hadas kecil. Kalau hadas kecil ini bisa disucikan dengan berwudu, bisa disucikan dengan tayammum, bisa disucikan dengan mengusap di atas sepatu. Sebenarnya wudu dengan mengusap di atas sepatu ini bagian dari berwudu. Dan insya Allah akan kita lewatkan itu di hadis-hadis berikutnya jemaah. Adapun hadas besar, maka bisa diangkat dengan mandi wajib, dengan mandi besar dan juga tayammum. Jadi tayammum ini pengganti hadas besar, pengganti wudu dan juga pengganti dari mandi wajib. Ini tayammum. Ya. Jadi jangan sekali-kali berani kalau sudah buang angin kemudian tetap nekat sholat. Sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau buang air kecil kemudian langsung sholat, ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ajarkan anak-anak kita ketika mau sholat harus dalam keadaan bersuci terlebih dahulu. Kemudian hadis yang ketiga, An Abdullah bin Amr ibn al-As wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Aisyah radhiyallahu anha qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailul lil aqabi minan nar. Dari Abdullah bin Amr bin As, dari Abu Hurairah dan dari Aisyah radhiyallahu anhum berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah atau ancaman bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh dengan air wudu, minan nar, dari siksa api neraka.
Hadis ini jamaah mengingatkan ketika seorang itu berwudu jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru hingga dia melewati rukun-rukun yang wajib untuk dibasuh. Rukun wudu yang pertama itu adalah wajah. Maka seandainya kalau ada orang wudu itu terburu-buru hingga ada bagian wajah yang tidak terkena air wudu, maka wudunya tidak sah. Jadi ancaman di sini bukan hanya tumit yang di belakang kaki kita itu jamaah. Tapi semua anggota wudu harus basah dengan air wudu. Jadi wajah itu batasannya adalah dari awal tumbuhnya rambut sampai ke dagu, ini adalah wajah dari atas ke bawah. Kemudian dari tumbuhnya yang dekat telinga kita ini, yang kanan sampai yang kiri, ini adalah lebarnya. Maka semua ini harus basah dengan air wudu. Jadi nggak boleh seandainya ada bagian wajah yang terlewati dari air wudu. Kemudian tangan, kata Allah Subhanahu Wa Taala bahwasannya tangan ini wajib dibasuh ilal mirfaq. Mirfaq itu artinya siku. Jadi seandainya kalau ada orang yang basuh tangannya hanya setengah siku, maka wudunya tidak sah, harus ulang dari awal. Karena tangan itu wajib dibasuh dari ujung jari sampai ke siku. Ini wajibnya tangan. Kemudian setelah tangan itu kepala, mengusap kepala. Kepala itu diusap, ini adalah rukun dari wudu. Kemudian yang terakhir adalah membasuh kaki. Maka bagian kaki yang wajib dibasuh adalah ilal ka'bain, hingga kedua mata kaki. Makanya hadis ini khusus, wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit diancam dengan siksa neraka yang tidak terkena air wudu. Yang dia wudu asal-asalan, tidak pas ketika berwudu. Nah, maka tidak ada salahnya jamaah, mari ketika berwudu kita perhatikan apakah sudah basah semua anggota wudu kita, karena ini sangat penting ya. Ini hadis yang ketiga jamaah. Kemudian hadis yang keempat, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum," apabila seorang di antara kalian berwudu, falyaj'al fi anfihi ma'an, hendaklah memasukkan air ke dalam hidungnya, tsumma liyantasir, kemudian dia keluarkan kembali. Wa man istajmara falyutir, barang siapa melakukan istijmar, hendaklah dia melakukannya dengan ganjil. Wa iza staiqadha ahadukum min naumihi, dan apabila kalian bangun dari tidur, falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina, hendaklah dia mencuci tangannya terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Fa inna ahadukum la yadri aina batat yaduhu, sesungguhnya kalian tidak tahu di manakah letak tangannya ketika kalian tidur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah, dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, bahwasannya kita sangat dianjurkan untuk istinsyak dan istinsyar. Istinsyak itu jamaah menghirup air ke dalam hidung. Menghirup air ke dalam hidung ketika berwudu ini dianjurkan. Jadi jangan cuma ngambil air dengan jempol dan jari telunjuk kemudian dimasukkan ke dalam hidung. Mungkin yang belum terbiasa agak sakit jamaah ngirup ke dalam hidung itu. Tapi ketika kita belajar hadis ini ya ternyata diperintahkan kita untuk istinsyak. Bahkan ada hadis khusus, balighu fil istinsyak illa an takuna shaiman, bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke dalam hidung illa an takuna shaiman, kecuali kamu dalam keadaan puasa, kata Nabi. Maka kalau kita dalam keadaan puasa sunnah misalkan, kalau lagi mau wudu hirup seperti biasa, tapi jangan sampai tertelan. Kalau tertelan bisa membatalkan puasa. Tapi dianjurkan kita untuk menghirup air ke dalam hidung. Setelah dihirup ke dalam hidung, kita diperintahkan untuk istinsyar, dikeluarkan lagi air tadi. Nah, inilah bagian dari berwudu dan menunjukkan bahwasannya al-istinsyak, at-tamadmid itu bagian dari wajah. Mulut ini bagian dari wajah dan hidung juga ini bagian dari wajah. Dan ini harus dibasuh dengan cara dimasukkan air, dihirup dan dikeluarkan. Wa man istajmara falyutir. Al-istijmar, istijmar itu bersuci, membersihkan najis menggunakan benda yang padat, istijmar. Pada asalnya kita ini bersuci
menggunakan air. Jadi seandainya kalau kita diberikan pilihan menggunakan tisu basah atau menggunakan air, cara bersucinya kita itu menggunakan air. Pilihan yang pertama adalah air. Namun kalau tidak ada air, kita boleh istijmar. Dan istijmarnya Nabi SAW menggunakan hajar. Apa hajar jamaah? Batu. Menggunakan batu. Istijmar menggunakan batu. Dan kalau memang harus beristijmar, la yakillu min salasi marratin, tidak boleh kurang dari 3 kali. Berarti kalau sekarang ini jarang yang pakai batu jamaah. Pakainya apa? Tisu itu jamaah. Ya. Penjelasan dari bahasanya tisu ini juga bisa dikatakan istijmar karena menggunakan benda yang padat. Maka nggak boleh kurang dari 3 kali beristijmar tadi. Karena Rasulullah mengatakan la yakilu wa mistajmara falyutir. Barang siapa yang beristijmar hendaklah dia ganjil. Ganjil di sini minimal 3, tidak boleh kurang dari 3. Selanjutnya wa iza staiqadha, dan apabila kita bangun tidur, para ulama berbeda pendapat bangun tidur kapan nih, kita nggak boleh langsung masukin tangan ke bejana air. Kita bacakan ya. Zahab asy-Syafi'i wal jumhuru an yakuna al-ghusl ba'da an-naum lailan wan naharan. Al-Imam Syafi'i kemudian jumhur ulama mengatakan perintah mencuci tangan ini diperintahkan bagi orang yang bangun baik dari bangun tidur di siang hari ataupun di malam hari. Jadi kalau kita bangun dari tidur, jangan langsung nyemplungin tangan ke wadah air. Tapi dicuci dulu tangan kita, baru kita boleh masukkan tangan ke dalam air. Baik itu bangun malam ataupun bangun siang. Kemudian wa zahabal Imamu Ahmad wa Daud. Adapun Imam Ahmad mazhab Hanabilah Hambali dan juga Al-Imam Abu Daud mengatakan anna hadza khasun fil lail faqat. Perintah ini hanya khusus di waktu malam. Jadi kalau orang bangun di waktu subuh mau sholat subuh, jangan langsung masukin tangan ke dalam ember yang ada air, tapi cuci dulu tangannya, habis itu baru dia boleh masukkan tangannya ke dalam ember atau ke dalam gayung. Ya ini perintah jamaah ta'abbud. Jadi ya kita lakukan, kalau mampu kita lakukan. Kenapa hikmahnya? Karena tadi dikatakan kata Nabi, la yadri aina batat yaduhu. Karena kalian tidak tahu di manakah letak tangan itu ketika dia menginap di malam hari. Boleh jadi dia memegang najis, memegang kotoran, maka tidak boleh langsung dimasukkan ke dalam bejana tadi. Sudah cukup jamaah? Oh baik. Baik jamaah silakan. Ya. Ini bahwa tadi di dalam satu hadis itu kalau kita membaca Al-Quran ini bagus betul. Iya Pak. Disukai oleh tetangga lingkungan juga. Iya. Bagaimana kalau membaca Al-Quran ini? Suaranya halus. Suara halus dan seluruh lingkungannya, tetangga dan sebagainya, itu tidak menyukai. Ini hukumnya sebagainya. Baik. Yang pertama. Kedua, pada awal tadi kita harus selalu berdoa terhadap lingkungan. Pada suatu saat kita kan sering diundang hajatan. Undangan itu juga pada hadis. Atau muslim muslim itu muslim dan muslim lain adalah satu di antaranya menghadiri undangan. Baik. Di dalam undangan itu kita percaya diminta untuk Menghibur. Menghibur. Oh. Ya. Nah menghibur itu membuat orang suka dan senang.
Iya. Bukannya malah ingin tambah. Iya. Ini seperti apa kalau seperti ini? Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya dua-duanya baik, semampu ya kita jawab apa ya? Ya, kita jawab ya. Bismillah. Nah, yang pertama tentang bagaimana hukumnya orang membaca Al-Quran dengan menggunakan pengeras suara, namun suaranya ditambah tadi apa? Fals. Dilihat kita katakan momen dia membaca Al-Quran dengan pengeras suara tadi, momennya seperti apa? Ketika dia menjadi imam dan dia membutuhkan pengeras suara seperti itu, agar jamaah yang lain mendengar bacaan imam, selama bacaannya tadi sesuai dengan tajwid, ya, tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurang, tidak merusak dari makna dari apa yang dia baca, ya hukumnya boleh. Tapi kalau tidak dalam rangka seperti imam, ya membaca seperti biasanya, seperti itu ya, pada asalnya kita membaca Al-Quran ini jangan sampai mengganggu orang lain dalam membaca Al-Quranul Karim. Sehingga ketika Nabi SAW melewati Abu Bakar dan Umar ketika sholat malam, Abu Bakar As-Siddiq diperintahkan untuk sedikit mengangkat suaranya membaca Al-Quran, dan Umar diperintahkan sedikit untuk menurunkan suaranya. Namun ada juga penjelasan jamaah, jangan sampai membaca Al-Quran ini mengganggu orang lain, jangan sampai membuat orang lain merasa terganggu, karena khawatir akan menimbulkan fitnah. Yang jadi masalah bukan bacaan Al-Qurannya, yang jadi masalah adalah kalau ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan sudah pasti benar, orang yang masih lurus di atas fitrah pasti akan mengatakan benar yang dia sampaikan kok, tapi momennya mungkin, waktunya ya, mungkin di tengah orang-orang sedang istirahat seperti itu, orang tidur ya, dan ini terlebih lagi kita merasa terganggu karena perbuatannya itu tadi, bukan bacaan Al-Qurannya. Setiap muslim pasti cinta sama Al-Quran, tapi perbuatannya tadi, maka ini lebih baik tidak dilakukan, tidak dianjurkan. Jadi jamaah, simpelnya kalau sampai kita membaca Al-Quran mengganggu orang lain, maka kita berhenti atau kita sedikit kecilkan suaranya tadi. Bahkan tanpa pengeras suara pun, kalau kita baca Al-Quran di samping kita lagi ada orang yang sholat, maka kita diperintahkan untuk apa? Jangan sampai mengganggu kekhusyuan orang yang sholat tadi. Ya, jadi hikmahlah dalam membaca Al-Quran. Ya, Allah alam Pak, nggak tahu gimana responnya. Terus yang kedua tentang menghibur tadi ya. Ini menghibur yang gimana ini maksudnya? Baik. Benar. Idkhalus surur ilal ghair, memasukkan kebahagiaan kepada orang lain, ini adalah bentuk sedekah juga, bentuk sedekah. Ya. Termasuk hak muslim adalah kita menerima undangan ketika diundang. Tetapi jamaah, dalam menghibur tadi tentunya caranya juga jangan sembarangan ya. Menghibur itu kalau cuma pengen buat orang senang, ya cara apapun bisa kita lakukan, ya kan? Tetapi kita ini pengennya cari yang paling bagus, menghibur, kita disenengin orang, tapi juga dapat pahala seperti itu, dapat keutamaan dari Allah. Nah, ini yang kita lakukan, ya. Iya. Oh iya. Oh iya. Iya Pak. Iya. Masya Allah. Iya Pak. Seperti itu Pak lah ya jawabannya Pak ya. Insya Allah kita paham. Nah, Allah alam seperti itu jawaban. Waktu tinggal 3 menit. 3 menit lagi. Yang pertanyaan mungkin nggak bisa dijawab. 3 menit lagi nggak? Boleh pertanyaan nanti dijawab sambil minum. Oh ya boleh. Apa yang pertanyaan? Kamu tanya. Cukup ya jamaah ya, kalau tidak ada jamaah ya. Baik, semoga
Baik, 4 hadis yang sudah kita baca ini ada faedah bagi kita semua. Ya, setidaknya kita bisa kembali mengulang tentang pelajaran fikih kita. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.